Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fa hafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mempelajarinya, lalu menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri karena penuh rahmat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Dan semoga Allah menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, lalu mensubscribe channel ini dan menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan orang-orang yang mendapatkan sukses baik di dunia maupun di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, bab ke-12 tentang larangan membaca zikir dan berbicara di WC atau ketika buang hajat. Babun nahyi 'anil dzikri wal kalami 'alal khala'i. Yukrahu adz-dzikru wal kalamu hala qada'il hajati. Sawa'un kana fis sakhra'i au fil bunyani wa sawa'un fi dzalika jami'ul adhkari wal kalami illa kalamad darurah hatta qala ashabuna idza atasa la yahmadullaha ta'ala wa la yushammitu 'atisan wa la yaruddus salama wa la yujibul muadzina wa yakunu al-muslimu muqassiran la yastahiqu jawaban wal kalamu bihadza kullihi makruhun karahata tanzihin la yahrumu fa in atasa fa hamidallaha ta'ala biqalbihi wa lam yuharrik lisanahu fala ba'sa wa kadzalika yaf'alu hala jima'i. Nah, jadi bab ke-12 ini bab menjelaskan tentang larangan membaca zikir dan berbicara ketika buang air besar maupun buang air kecil, atau ketika di dalam WC atau di tempat buang air besar maupun di tempat buang air kecil. Nah, tempat buang airnya itu baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Kalau yang di dalam bangunan kan udah jelas itu kan. Misalnya rumah-rumah zaman sekarang nih di perkotaan itu di dalam rumah suka ada WC-nya kira-kira ya. Kurang bagus tapi dilaksanakan. Nah, ketika mau masuk WC seperti itu, ketika di dalamnya itu makruh membaca zikir atau berbicara. Atau ketika tidak di dalam bangunan, misalnya di daerah pegunungan atau di kampung-kampung itu kan masih ada yang buang air di kolam, atau pas di kebun dia buang air kecil di bawah pohon atau apa. Nah, itu juga tetap dimakruhkan ketika buang air itu membaca zikir atau berbicara. Ada pengecualian, kecuali kata-kata yang darurat. Nah, kalau kata-kata darurat nggak makruh. Maksudnya darurat misalnya kita pas buang air kecil, ada anak kecil misalnya mau nyebrang jalan, pas ada motor lewat takut ketabrak, kita langsung jangan hati-hati. Kira itu nggak makruh. Atau kita pas buang air tiba-tiba ada ular menghampiri seseorang, nah maka kita awas ada ular, kira itu nggak makruh. Atau kata-kata darurat lainnya. Sehingga kemudian Imam Nawawi mengatakan sampai-sampai dikatakan kalau kita bersin haji, itu kan sunahnya, asalnya kan disunahkan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau pas di dalam WC nggak disunahkan begitu, bahkan makruh. Dan kita pun yang mendengarnya nggak disunahkan menjawabnya. Begitupun ketika kita sedang buang air kecil atau buang air besar atau di dalam WC, ada yang memberi salam kepada kita, nggak disunahkan menjawabnya, tetapi makruh. Begitupun ketika kita ada di WC atau di tempat buang air, mendengar suara azan, nah maka kita itu nggak disunahkan menjawab azan tersebut, bahkan makruh. Alasannya ya tadi itu. Nah, begitupun kalau seorang muslim tanpa sengaja, misalnya kita mengucapkan salam kepada seseorang, ternyata seseorang tersebut sedang di WC, nah maka kita nggak usah kecewa kalau salam kita tidak dijawab, gitu kan. Nah, yang dimaksud makruh di sini wal kalamu bihadza kullihi makruhu karahata tanzihin wala yuhramu. Makruhnya di sini makruh tanjih, tidak sampai haram. Maksudnya gimana? Kalaupun kita membaca ya hanya hukumnya makruh saja, atau
kelepasan berzikir juga nggak masalah. Nah, begitupun hukumnya sama ketika kita jima. Nah, kita jima, kita itu makruh mengucapkan lafal zikir atau makruh berbicara. Jadi yang disunahkan kita itu di dalam hati saja, kira-kira begitu. Ya. Nah, sekarang mari kita baca hadis atau riwayat nomor 71. Rawaina an Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala marra rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu fasalama alaihi falam yarudda alaihi. Rawahu Muslim fi sahihi, hadis nomor 370. Nah, pada hadis Imam Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim hadis nomor 370 disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang melewati Rasulullah SAW yang sedang buang air kecil. Kemudian laki-laki tersebut mengucapkan salam kepada Rasul, tetapi Rasulullah SAW tidak menjawabnya. Jadi jelas ya, itu hadisnya pertama pada Sahih Muslim. Hadis yang kedua, hadis riwayat nomor 72. Wa 'anil Muhajir bin Funduf radhiyallahu anhu qala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu fasallamtu alaihi falam yarudda alayya hatta tawadda'a thumma i'tadara ilayya wa qala inni karihtu an adhkurallaha ta'ala illa ala tuhrin aw qala ala taharatin. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah bi asanida sahihatin. Nah, pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i kemudian Imam Ibnu Majah, itu dijelaskan dari Muhajir bin Kunduf. Dia berkata, suatu saya pernah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan beliau itu sedang kencing, sedang buang air kecil. Kemudian saya membaca salam kepada beliau dan beliau itu tidak menjawab salam saya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, kemudian dia itu bicara kepada saya. Kata Al-Muhajir, kata Rasulullah, inni karihtu an adhkurallaha ta'ala illa ala tuhrin au qala ala taharatin. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya nggak suka zikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Kayak gitu. Nah, sedangkan ketika membuang air kecil itu kan secara syar'i itu sedang tidak suci, sedang buang hadas kecil. Sudah jelas ya? Yang intinya bahwa ketika kita di dalam WC atau di dalam tempat untuk buang air besar maupun buang air kecil, atau ketika kita buang air besar atau ketika kita buang air kecil, maka kita makruh hukumnya apabila kita berzikir secara lisan gitu kan. Kalau ada ulama yang mengatakan bahkan di dalam hati itu nggak boleh putus. Yang makruh itu zikrun bilisan dengan lisan, tapi dalam hati itu nggak terus, kira begitu. Makruh zikir juga makruh berbicara kecuali zikir yang darurat atau pembicaraan yang darurat. Misalnya seperti untuk menolak bahaya dan lain-lain dan lain. Jelas ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update dari kitab-kitab Imam An-Nawawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.